Selamat pagi, Pak Obet dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil presentasi kami, yaitu tentang apakah kecerdasan berkaitan dengan karakter. Kelompok kami terdiri dari Axel Adrich Wiguna, Dikta Lavidaloka, Felicia Christina Jonathan, Jennifer Meiliana Wongso, Joshua Chandra Halim, dan Santo Gabriel Damani. Pada hari ini kami akan membahas tentang pendapat dari kelompok kami, argumentasi yang kami dapat, keterkaitan, dan pesan yang akan disampaikan. Pertama, pendapat dari kelompok kami. Menurut kelompok kami, kecerdasan berkaitan dengan karakter, khususnya kecerdasan spiritual dan emosional. Di sini ada beberapa sumber referensi yang kami pakai dari beberapa jurnal. Yang pertama itu berjudul Pendidikan Karakter Berbasis Multiple Intelligence. Yang kedua adalah Pengaruh Pembentukan Karakter dengan Kecerdasan Spiritual di SMA Negeri 22 Palembang. Dan yang ketiga adalah Hubungan Pendidikan Karakter terhadap Kecerdasan Emosional pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Kanjuran Malang. Jadi yang pertama, menurut Daniel Goleman, keberhasilan atau sukses hidup seseorang 80%-nya ditentukan oleh karakternya, yakni dilihat dari kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual, dan hanya 20% yang ditentukan oleh kecerdasan intelektualnya. Dalam Adi Susilo 2012, halaman 80-81. Sehingga, berdasarkan pendapat Goleman, ada kecenderungan bahwa karakter berhubungan dengan kecerdasan spiritual. Hasil penelitian yang diperoleh dari peneliti dalam laporan penelitian berjudul Pengaruh Pembentukan Karakter dengan Kecerdasan Spiritual di SMA Negeri 22 Palembang sebagai berikut. Nilai koefisiensi korelasi R 0,710 dengan nilai signifikansi P 0,000 dengan kata lain P kurang dari 0,01. Kesimpulannya adalah membuktikan bahwa ada hubungan yang disignifikan antara pembentukan karakter dengan kecerdasan spiritual pada seluruh anggota OSIS yang aktif. Artinya, semakin tinggi pembentukan karakter seseorang, maka akan semakin tinggi pula kecerdasan spiritual yang dimiliki seseorang. Penelitian lain dilakukan oleh Fauzan Adim di Fakultas Ekonomi Universitas Kanjuruhan Malang dengan hasil yang seperti yang tertera pada gambar. Dari hasil analisis data, didapat yaitu nilai koefisien relasi sama dengan 0,582 dengan signifikan 0,000 pada taraf signifikan alfa sama dengan 0,05. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, karena signifikan sama dengan 0,000, maka hipotesa nihil atau HO yang berbunyi tidak ada hubungan antara pendidikan karakter dengan kecerdasan emosional ditolak, sedangkan hipotesa kerja HA yang berbunyi ada hubungan yang signifikan antara pendidikan karakter dengan kecerdasan emosional diterima. Hasil studi Dr. Marvin Berkowitz dari University of Missouri St. Louis menunjukkan peningkatan motivasi siswa sekolah dalam meraih prestasi akademik pada sekolah-sekolah yang menerapkan pendidikan karakter. Menurut Licona, dalam tahun 2007, tanpa ketiga aspek ini, yaitu pengetahuan, perasaan, dan tindakan, pendidikan karakter tidak akan efektif dan pelaksanaannya pun harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Dengan pendidikan karakter, seorang anak akan menjadi cerdas emosinya. Karakter yang jelas akan memberi petunjuk yang jelas terhadap materi yang dipelajari, penetapan metode, media pembelajaran, serta memberi petunjuk terhadap penilaian. Pendidikan karakter harus menyatu dengan seluruh mata pelajaran di sekolah. Hal itu mengisyaratkan bahwa pembentukan karakter melibatkan intelligence question atau IQ, emotional question atau EQ, creativity question atau CQ,
yang secara keseluruhan harus tertuju pada pembentukan spiritual question atau SQ. Itu disampaikan oleh Mulyasa pada tahun 1998. Lalu terdapat juga keterkaitan antara kecerdasan dan karakter. Kecerdasan dan karakter sama-sama mempunyai hubungan atau sama-sama saling berkaitan antara satu sama lain. Bisa kita contohkan seperti ini, jika karakter seseorang itu baik, maka kecerdasan yang seseorang itu miliki pasti baik juga. Karena orang yang mempunyai karakter baik akan mengerti bagaimana cara menyeimbangkan antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosionalnya, di mana hal tersebut disebut dengan kecerdasan spiritual. Dengan demikian, seseorang yang seperti itu dikatakan cerdas secara spiritualnya, karena karakter dan kecerdasan spiritual itu saling menyeimbangkan dan saling berkaitan satu sama lain. Seperti halnya tujuan seseorang anak yang berkarakter harus mempunyai kecerdasan spiritual agar dapat menjadi manusia yang lebih baik ke depannya. Menurut pendapat Daniel Goleman, berdasarkan hasil penelitiannya membahas tentang pendidikan nilai atau karakter, bahwa karakter itu sangat penting. Menurut dia, keberhasilan atau sukses hidup seseorang itu 80% ditentukan oleh karakternya, yakni dilihat dari kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual, dan hanya 20% ditentukan oleh kecerdasan intelektualnya. Sehingga berdasarkan pendapat Goleman, peneliti berasumsi bahwa ada kecenderungan karakter berhubungan dengan kecerdasan spiritual. Pendidikan spiritualitas yang dapat menajamkan kualitas kecerdasan spiritual baik terhadap guru maupun siswa adalah nilai-nilai spiritualitas itu sendiri yang diobjektifikasi ke dalam pendidikan kita. Nilai-nilai spiritualitas yang dimaksud adalah kejujuran, keadilan, kebijakan, kebersamaan, kesetiakawanan sosial, dan seterusnya, di mana nilai-nilai tersebut merupakan bagian dari pembentukan karakter. Nilai yang baik itulah yang menjadi effort tertinggi dari kecerdasan spiritual. Semakin seseorang itu baik dalam nilai-nilai tersebut, maka kualitas kecerdasan spiritualnya akan semakin baik dan Nah, dari penjelasan atau diskusi kelompok kami, pesan yang ingin dan berdasarkan hal yang berkaitan akan mampu menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan emosionalnya, sehingga ia akan memiliki potensi lebih besar untuk dapat mencapai kesejahteraan hidupnya, baik secara fisik maupun psikis. Dari hal tersebut, kita bisa belajar bahwa karakter yang baik adalah kunci utama terciptanya kecerdasan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata.